Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Health Edu. Kali ini kita akan membahas soal KSM Kimia tahun 2022 tingkat provinsi untuk nomor 21. Islam mengajarkan kita untuk menolong sesama, terlebih membantu orang sakit yang membutuhkan pertolongan. Pasien di rumah sakit seringkali memerlukan larutan infus glukosa ditambah natrium klorida yang isotonis untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang dan mengoreksi ketidakseimbangan elektrolit. Agar larutan glukosa monohidrat 0,25% sebanyak 400 ml menjadi isotonis 0,52 derajat Celcius dengan plasma darah, maka massa gram natrium klorida harus ditambahkan adalah titik-titik gram. Diketahui MRC12, H1O16, Na23, Cl35,5, Kb sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, dan alfa NaCl sama dengan 0,81 dan jawaban ditulis 2 angka desimal. Oke, dari sini diketahui bahwa infus itu campuran antara glukosa dan natrium klorida. Glukosanya berupa glukosa monohidrat. Glukosa monohidratnya sebanyak 0,25%. Artinya ada 0,25 gram dalam 100 ml larutan ya. Oke. Berarti karena di sini volume glukosa monohidratnya 400 ml, berarti massa dari glukosa monohidrat itu adalah, saya tulisnya begini ya, gramnya glukosa sama dengan 0,25%, itu artinya 0,25 gram per 100 ml, kita kalikan dengan volumenya ya, 400 ml. Ini bisa dicoret, 0,25 kali 4 ya, hasilnya 1 gram. Oke, berarti massa glukosanya 1 gram. Nah, untuk menghitung massa garam atau NaCl-nya, karena di sini diketahui ini ya menjadi isotonis, terus di sini juga ada Kb, maka kita bisa menggunakan delta Tb nih. Delta Tb sama dengan molalitas dikali Kb. Delta Tb-nya 0,52 ya. Molalitas adalah massa nanti dibagi dengan massa zat terlarut dibagi dengan massa pelarutnya ya. Jadi karena ini campuran antara glukosa dan natrium klorida, maka molalitasnya juga campuran antara keduanya ya. Berarti molalitas glukosa ditambah molalitas garam. Karena garamnya ini adalah elektrolit ya, maka nanti dia punya I. Ya, punya I. Begini ya, ini I tadi dikalikan dengan Kb. Molalitas itu rumusnya massa glukosa dibagi MR glukosa kali 1000 dibagi massa pelarut ditambah dengan yang punya garam, berarti massa garam dibagi MR garam dikali 1000 dibagi dengan massa pelarut. Untuk garam dikali dengan I ya. Kemudian dikali dengan Kb. Oke. Nah, karena ini
1000 dibagi gram pelarut ini kan sama ya, punya glukosa dan garam bisa dikeluarkan. Nanti massa dibagi mR itu mol ya. Kita tuliskan saja mol glukosa ditambah mol garam dikali I dikali dengan 1000 dibagi gram pelarut dikali Kb. Oke, kita masukkan mol glukosanya belum kita hitung ya. Jadi mol glukosa sama dengan massa glukosa ya 1 gram dibagi mR-nya glukosa monohidrat ya. Glukosa monohidrat itu C6 H12O6 1H2O ya. Jadi mR-nya berapa ini? C6, 6 kali 12 ditambah hanya ada 14 kali 1 ya, ditambah dengan O-nya ada 7, 7 kali 16. Totalnya 198. Oke. Berarti dibagi 198. Molnya glukosa jadinya 0,005 mol. Jadinya ini 0,005 ditambah mol garamnya nanti kita cari dulu. I-nya I itu sama dengan 1 ditambah jumlah ion dikurang 1 dikali alfa. Jadinya sama dengan 1 ditambah NaCl berarti ada 2 ion ya. 2 dikurang 1 alfanya 0,81 hasilnya 1,81. Jadi ini dikali 1,81 tutup kurung dikali 1000 dibagi pelarutnya 400 ml ya. Dikali Kb-nya 1,86. Delta Tb-nya kita masukkan ya. Tadi belum kita masukkan 0,52. 0,52 0,52 0,52 0,52. Oke. Kemudian 1000 dibagi 400 dikali 1,86 itu hasilnya 4,65. Berarti nanti 0,52 sama dengan 0,005 ditambah mol garam kali 1,81 nanti dikali lagi dengan 4,65 ya. Kemudian 0,52 sama dengan 0,00235 ditambah 8,4165 kali mol garamnya. Jadi nanti mol garamnya sama dengan 0,52 dikurang 0,02325 dibagi 8,416
Hasilnya 0,059 mol. Kemudian mol garamnya sudah ketemu, yang ditanya adalah massa garamnya. Jadi untuk mencari massa, mol dikali mR. Mol dari siapa? Mol garamnya 0,059 dikali mR dari NaCl. mR NaCl berarti 23 ditambah 35,5 hasilnya 58,5. Kalikan 58,5, maka diperoleh 3,45 gram.